wabarakatuh, Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Bu Dewi? Bagaimana Sis? Alhamdulillah baik juga. Jadi sebelum kita observasi di kelas, ini kita adakan percakapan observasi di kelas. Jadi kita bersama bercakap-cakap tentang apa yang nanti akan Bu Dewi sampaikan di kelas. Jadi kita harus tahu dulu, yaitu diantaranya ada tujuan pembelajaran, area pengembangan yang tidak dicapai, dan strategi yang dipersiapkan. Ya. Jadi ini nanti kapan pembelajarannya di kelas, Bu Dewi? Pembelajarannya hari Rabu. Oh, Rabu besok ini ya. Ya. Kemudian di kelas berapa? Di kelas 9F. Oke, di kelas 9F. Kemudian kalau boleh tahu materinya apa sih yang akan diajarkan, Bu Dewi? Pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan materi tentang unsur pembangun karya sastra. Oh, unsur pembangun karya sastra. Terutama kalau ini materinya kan tentang teks cerpen. Oh, jadi begitu. unsur pembangun teks cerpen. Iya. Oke, kalau boleh tahu tujuan pembelajaran dari yang akan diajarkan besok itu apa? Siswa itu dapat mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam cerpen. Oh, begitu. Jadi siswa dapat mengidentifikasi Unsur pembangun karya sastra, unsur pembangun karya sastra, terutama cerpen. Oh, jadi ini masuk ke pertemuan berapa atau baru mau mulai ini? Kalau untuk bab teks cerpen ini baru mulai. Ini KD pertama dari teks cerpen. Oh, begitu. Rencananya ada berapa pertemuan? Kalau teks cerpen itu kira-kira 12 jam atau 12 jam 6 kali itu. pertemuan. Oh, 6 kali pertemuan untuk setiap kelasnya. Ya, karena kalau dalam bahasa Indonesia itu setiap bab itu ada 4 KD, 2 KD keterampilan dan 2 KD pengetahuan. Itu untuk kelas 9 ya? Iya. Iya. Untuk kelas 9 seperti itu. Jadi nanti 12 kali pertemuan itu sudah ada 2 pengetahuan yang dilaksanakan dan 2 keterampilan yang dilaksanakan. Iya. Kemudian tadi tujuan pembelajaran adalah untuk mengidentifikasi ya. Jadi kemudian kalau boleh tahu area pengembangan yang hendak dicapai dalam tujuan pembelajaran tadi, area pengembangan yang hendak dicapai pada bagian apa? Setelah pembelajaran ini diharapkan siswa nanti bisa mengidentifikasi atau bisa mencari unsur pembangun dalam sebuah cerpen. Jadi siswa bisa mencari unsur pembangun. Kalau sebuah cerpen unsur pembangunnya kan ada 6, tema, kemudian alur, latar, tokoh-tokohan, alat dan sudut pandang. Jadi siswa masing-masing bisa mencari unsur pembangun itu dalam sebuah karya gitu ya. Jadi nanti terakhir ada assessment seperti itu? Iya, jelas. Siswa nanti ada soal, maksudnya ketika setelah selesai pembelajaran pasti ada assessment atau penilaian tentang itu yang berhubungan dengan materi. Iya. Kemudian dalam prosesnya itu mungkin pakai strategi apa yang akan dipersiapkan? Strategi yang dipersiapkan nanti siswa akan berdiskusi sebetulnya. Oh, jadi dibentuk kelompok? Iya. Siswa akan dibentuk berkelompok agar mereka tidak hanya belajar secara individual, tapi bisa berinteraksi dengan teman-teman yang lain, bisa menambah pengetahuan mereka ketika berinteraksi dengan teman berdiskusi. Berarti itu mungkin area yang akan dikembangkan pada diskusinya itu ya? Iya. Dari diskusi itu siswa kan bisa mencari unsur-unsur pembangunnya. Kemudian dari mencari itu nanti saya mempunyai sebuah alat pembelajaran namanya papan tempel unsur. Apa alat pembelajaran? Oh, alat pembelajaran namanya papan tempel unsur. Oh, papan tempel unsur. Teks cerpen yang sudah dianalisis oleh siswa itu nanti akan diasesmenkan secara berkelompok. Itu papan tempelnya saya tempelkan di papan tulis. Kemudian saya sudah mempersiapkan pasangan antara unsur dan jawaban dari unsur yang sudah mereka analisis. Jadi nanti setiap kelompok akan menempelkan bergantian di papan tulis itu unsurnya, misal latarnya apa, jawabannya apa. Berarti itu cerpennya berbeda-beda setiap kelompok atau setiap per kelompok itu semua kelompok sama? Ada yang berbeda. Jadi begitu.
dua kelompok itu ada yang sama, jadi kita bisa membandingkan antara dua kelompok. Jadi misal ya, satu bisa kelas itu membandingkan. dibagi menjadi 8 kelompok, Iya, berarti iya, ada iya. 4 cerpen setiap dua kelompok, 1 cerpen. Oh begitu. Jadi area pengembangannya itu pada diskusi, diharapkan nanti kalau itu anak-anak bisa mengembangkan dirinya bagaimana berinteraksi kepada orang lain ya. Jadi kalau Bu Tiwi misalnya selama mengajar ini dari itu kemampuan atau area pengembangan Bu Tiwi itu misalnya skala 1 sampai 10 kira-kira Bu Tiwi sekarang sampai di skala berapa? Dari ketika anak berinteraksi atau belajar dengan cara diskusi, biasanya kebanyakan itu skala 8 ke atas sih. Oh 8 ke atas. Jadi anak itu ketika berdiskusi, apalagi ketika anak sekolah, mereka memang benar-benar aktif ketika berdiskusi, mereka menunjukkan bagaimana interaksi dengan teman. Jadi hasil yang diharapkan dari pembelajaran ini pun terlihat bagus. Ketika asesmen pun nanti akan terlihat karena mereka saling mengeluarkan kemampuan mereka ketika berdiskusi. Kemudian Bu Tiwi kan setelah itu kan anak-anak diskusi, kemudian ada papan tempel unsur itu. Kira-kira yang diharapkan untuk pengembangan diri anak-anak skalanya jadi berapa Bu Tiwi? Kalau di awal-awal mereka mungkin awal-awal kan mereka belum tahu. Jadi kan mungkin sebetulnya kalau unsur pembangun itu kalau di bahasa Indonesia itu sudah ada dari kelas 7. Jadi setiap jenjang kelas 7, 8 dan 9 itu selalu ada materi sastra yang berkaitan dengan unsur pembangun. Tetapi hanya teks yang digunakannya berbeda. Contoh ketika kelas 7 itu teksnya fantasi. Kemudian di kelas 8 drama. Dan di kelas 9 itu nanti teks cerpen. Tapi anak itu pasti sudah tahu unsur sebuah cerita itu apa, dari tema dan seterusnya, itu mereka sudah mempelajarinya juga. Jadi mungkin awal pembelajaran pun mereka masih skala 6. Tapi ketika nanti sudah ada diskusi ini 8 sampai 9, 8 sampai 10 pun bisa, karena tinggal mengembangkan cara mencari di dalam teksnya saja. Jadi berarti tadi dari kelas 7 pengalaman kelas 7 anak-anak itu kalau diukur skalanya itu dari skala 0 sampai 10 itu 6 pada kondisi. Kemudian yang Bu Tiwi harapkan setelah mendapatkan sudah diketahui area pengembangannya adalah dengan teknik diskusi, kemudian strateginya pakai papan tempel unsur itu nanti diharapkan menjadi 8,5 lebih atau 10 bahkan sempurna kemudian boleh tahu bagaimana misalnya sebelum pembelajaran ini perasaan anak-anak kalau mengikuti pelajaran bahasa Indonesia, antusias atau seperti apa atau mungkin misalnya ada yang ingin ditingkatkan lagi biar anak-anak lebih antusias itu dari dulu ketika pembelajaran itu kan memang bahasa Indonesia terkenal dari pembelajaran yang membosankan. Karena memang kalau di antara pembelajaran yang lain kan memang karena bahasa kita sendiri bahasa pelajari karena akhirnya yang dipelajari pun lebih susah daripada kehidupan sehari-hari kita berbahasa. Makanya harus menggunakan strategi atau beberapa teknik yang membuat mereka tidak bosan. Misal ketika pembelajaran diselingi dengan yel atau pembelajaran itu diselingi dengan permainan, kuis dan sebagainya, agar mereka itu ketika pembelajaran tidak hanya berputar pada materi, tapi walaupun itu kuis, walaupun itu permainan, itu masih berkaitan dengan materi yang mereka lakukan. Misalkan sekarang ada banyak aplikasi di internet yang bisa digunakan agar pembelajaran lebih menarik. Jadi medianya digunakannya berbeda. Jadi untuk pembelajaran besok itu yang di strategi yang dipersiapkan pakai unsur apa tadi? Papan tempel unsur itu ya. Nanti ketika evaluasinya atau kamu biasanya saya menggunakan jadwal yang di sini selain menjawab assessment atau apa itu? Jadi ada permainan yang lebih menarik ketika mereka melihat itu kan tidak hanya menjawab soal saja. Jadi kalau saya lihat
dari percakapan kita pra-observasi kelas ini, Bu Tiwi sudah mengembangkan semua, jadi biar anak-anak itu tidak bosan ya. Jadi seperti tadi pas assessment diberi kayak word wall atau petimeter gitu ya. Kemudian pada pembelajarannya diberi setelah diskusi biar nanti ada hasil indikatornya terlihat, itu nanti diberikan papan tempel unsur itu seperti itu ya. Jadi ini untuk besok hari Rabu ya Bu ya. Jadi terima kasih, percakapan pra observasi kelas kita sudah berlangsung. Kemudian nanti kita lanjutkan, saya nanti izin ke kelasnya Bu Tiwi. Kemudian setelah ke kelas Bu Tiwi saya juga ada percakapan pasca observasi. Terima kasih, tetap semangat ya Bu Tiwi ya, mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami bertiga akan melakukan praktek coaching. Perkenalkan, nama saya Sri Sumiati atau biasa dipanggil Sris. Saya di sini sebagai coach. Kemudian ibu yang ada di sebelah kiri saya ini adalah Ibu Nur Pratiwi. Beliau adalah guru bahasa Indonesia. Nanti akan berperan sebagai coaching. Kemudian ibu yang ada di sebelah kanan saya ini adalah Ibu Veronica Rani. Beliau adalah pengajar praktik saya pada CGP Angkatan 6. Beliau akan berperan sebagai observer. Selamat pagi Bu Tiwi. Selamat pagi Miss Riz. Apa kabarnya hari ini? Baik, bagaimana kabar Miss Riz hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi Bu Tiwi, terkait percakapan kita kali ini, jadi kita punya tujuan hari ini tuh kita sekedar sharing-sharing terkait pembelajaran Bu Tiwi di kelas waktu itu.
Kemudian saya tanya Bu Tiwi, kemarin pada waktu di kelas, pembelajaran di kelas itu hambatan-hambatan yang terdapat di kelas kemarin itu apa saja? Masih banyak hambatan yang saya alami pada waktu pembelajaran kemarin. Salah satunya siswa kurang aktif ketika berkelompok atau berdiskusi. Jadi ada beberapa siswa yang tidak aktif mengeluarkan pendapat ketika berkelompok seperti itu. Jadi hambatannya itu siswa malah diam. Iya, ada beberapa siswa yang temannya diam, dia malah tidak memberikan pada dirinya sendiri kesempatan untuk berbicara, padahal itu ada ya kesempatannya ya. Jadi kemudian Bu Tiwi, harapan pertemuan kali ini yang ingin didapat Bu Tiwi itu apa ya? Jadi dari pertemuan kita kali ini, saya berharap saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami. Salah satunya tentang mengaktifkan pembelajaran seperti ini. Jadi kita menemukan solusi bagaimana untuk pembelajaran kedepannya lebih baik. Saya yakin nih untuk pembelajaran berikutnya dan pembelajaran sebelumnya itu Bu Tiwi pasti punya kekuatan dan punya potensi. Boleh saya tahu kekuatan dan potensi yang ada pada diri Bu Tiwi itu apa? Saya ingin menciptakan pembelajaran bahasa Indonesia itu lebih menyenangkan. Jadi ketika pembelajaran, saya selalu belajar bagaimana setiap pertemuan itu bisa berbeda dari pertemuan sebelumnya. Jadi harus ada strategi atau ada media yang berbeda setiap pertemuannya. Jadi saya berusaha belajar untuk membuat seperti itu. Jadi kekuatannya Bu Tiwi itu mau belajar untuk membuat pembelajaran lebih baik. Selain itu ada lagi tidak Bu Tiwi? Misalnya keinginan Bu Tiwi atau kekuatan Bu Tiwi untuk membuat pembelajaran di kelas. Ketika ada aplikasi baru yang digunakan untuk menunjang pembelajaran, saya ingin belajar lebih agar bisa diterapkan ketika pembelajaran. Jadi Bu Tiwi ada rasa ingin tahu ketika ada misalnya ada media baru yang dikenalkan, mungkin Bu Tiwi tanpa sengaja atau mungkin ada pas pelatihan ada media. Jadi rasa ingin tahu tentang teknologi Bu Tiwi itu unggul gitu ya, ada kekuatan di sana ya. Baik Bu Tiwi, jadi kalau melihat dari kekuatan Bu Tiwi itu tentang rasa ingin tahu tentang teknologi, ingin membuat media, rencana apa sih untuk pembelajaran berikutnya biar anak-anak itu tertarik pada pelajaran bahasa Indonesia khususnya? Kalau kemarin ketika pembelajaran unsur-unsur kemarin kan siswa sudah ada strategi, contohnya papan tempel unsur. Siswa bisa lebih aktif dalam pembelajaran. Di pertemuan berikutnya saya harapkan ada strategi, ada media baru yang bisa membuat siswa lebih aktif lagi. Mereka berperan dalam pembelajaran itu, semua siswa bisa berperan. Jadi ada media pembelajaran yang baru. Boleh tahu nih apa medianya yang akan diberikan di kelas besok? Kalau di pertemuan kemarin kan menggunakan teks. Di pertemuan saya selanjutnya di struktur dan kebahasaan teks cerpen ini, saya ingin menggunakan cerpen itu kan seperti film pendek. Jadi media film pendek ini saya harapkan bisa membuat siswa lebih aktif. Mereka kan anak-anak SMP sekarang kan suka ketika melihat film daripada membaca, lebih suka menonton film. Mereka akan lebih paham isi ceritanya ketika itu divisualkan. Jadi saya harapkan ketika nanti menonton film pendek ini atau cerpennya yang divisualkan, anak-anak akan lebih tahu isi cerpen itu seperti apa. Oke Bu Tiwi, kata cerpen kemudian divisualkan itu seperti apa ya Bu Tiwi? Jadi apakah ceritanya itu ada seperti drama atau dibikin drama, atau Bu Tiwi mau dibikin apa itu? Cerpen itu kan ada unsurnya ya Miss. Ada unsur cerpen. Strukturnya mulai dari orientasi, komunikasi, resolusi itu kan ada. Nah film pun seperti itu. Saya itu ketika pembelajaran kan kita hanya 2 kali 40 menit setiap pertemuan. Jadi kalau film pendek itu siswa yang penting lengkap.
dari orientasi, komunikasi sampai resolusi dalam film itu lengkap, siswa akan nanti pertemuan berikutnya kan tentang struktur teks cerpen. Ya, siswa bisa menganalisis dari film itu bagaimana unsur orientasinya, komunikasinya sampai resolusinya. Begitu ya. Saya kok belum tahu tuh itu berupa video. Iya, video. Jadi videonya itu teks atau ada orang-orang yang bicara? Orang-orang ya seperti film pendek. Tapi kan cerpen itu kan bisa difilmkan. Nah, media yang akan saya gunakan pada pertemuan berikutnya itu film pendek. Jadi Bu Tiwi mau mencari video yang isinya sama sesuai cerpen atau bagaimana itu? Saya punya beberapa video film pendek. Dan itu durasinya hanya 10 menitan. Jadi dari 10 menit itu sudah ada struktur yang akan kita pelajari, itu bisa dianalisis dari film itu. Kalau boleh tahu itu dapat dari mana Bu? Banyak sekali. Saya mendapat dari YouTube-nya Pelajar Pancasila. Ada beberapa film pendek tentang sesuai dengan ya. Berarti isinya itu sesuai dengan cerpen yang Bu Tiwi ajarkan juga. Kan yang penting ketika unsurnya lengkap, strukturnya lengkap, nanti kan mengikuti yang isi cerpen itu pasti yang pasti mereka bisa mengambil pembelajaran dari cerpen yang mereka baca. Dan termasuk film ini juga banyak pembelajaran yang bisa mereka dapat. Jadi yang diharapkan kalau pertemuan kemarin kan nih hanya diberi cerpen ya, tapi itu ada gambar warna-warni ya, saya lihat kemarin itu. Kemudian untuk pertemuan berikutnya itu digunakan video visual itu ya, video visual cerpen seperti itu. Yang diharapkan di situ tuh anak-anak dapat menjadi apa itu? Ya, anak-anak tertarik. Anak-anak menjadi tertarik ya. Ketika membaca kan membosankan. Iya. Ketika menonton akan lebih tertarik karena di situ ada mereka bisa tidak ketika membaca cerpen itu kan kita seperti membayangkan seperti imajinasi anak-anak nanti akan, tapi kalau ada video visualnya kan tidak perlu membayangkan langsung, sudah ada adegannya dan mereka akan lebih paham masalah atau konfliknya dalam cerita itu apa sih sebenarnya. Itu sama dengan pelajaran saya pas saya juga sampai di naratif teks itu ya, di tempat di bahasa Inggris. Ya Bu Tiwi, terima kasih. Kemudian berikutnya nih, jadi pada pembelajaran berikutnya Bu Tiwi mau menggunakan media video visual ya untuk pembelajaran cerpen ya. Kapan nih mau dikerjakan Bu Tiwi? Pada pertemuan saya berikutnya tentang struktur dan kebahasaan teks ya, kira-kira 2 minggu lagi. Berarti 2 minggu lagi ya, di kelas yang sama ini ya. Kemudian strateginya itu tentang memakai video pembelajaran video visual gitu ya. Video itu kan digunakan untuk melatih siswa. Ketika mereka sudah terpancing untuk tahu isinya, nanti ketika dia mengerjakan struktur, menganalisis strukturnya, mereka akan lebih paham karena sudah ada gambarannya, sudah ada video langsung seperti itu. Kemudian untuk besok itu kalau misalnya pembelajaran di kelas itu kira-kira nih anak-anak itu tertarik dengan video visual yang Bu Tiwi berikan itu, anak-anak itu menurut Bu Tiwi besok itu anak-anak akan semakin curious atau semakin ingin tahu atau tidak? Iya, karena saya pun ketika melihat video itu atau film pendek yang saya cari itu memang kan tokohnya memang tokoh yang mereka suka ya. Jadi ada beberapa tokoh yang mereka suka, jadi akan lebih menyenangkan. Dan itu kan settingnya pun film itu setting anak sekolah. Jadi kan sesuai dengan mereka yang berarti besok itu bukan kartun ya? Bukan, memang betul-betul film. Dan tokoh-tokohnya siapa itu Bu Tiwi? Itu yang membuat itu Dinas Pendidikan Sunda. Begitu. Tapi tokoh-tokohnya itu dari jadi jadi familiar buat anak-anak juga ya. Jadi dan itu settingnya memang betul-betul sekolah apa yang terjadi di sekolah. Betul-betul beberapa video itu memang betul-betul masalah yang ada di sekolah sesuai dengan apa yang terjadi. Jadi kira-kira Bu Tiwi misalnya saya bertanya, jadi kalau dalam pembelajaran kemarin itu Bu Tiwi
kira-kira kan mendapat skala keberhasilan ini kira-kira pas pembelajaran kemarin itu yang didapatkan kayaknya 8,5 ya kemarinnya. Nah kira-kira untuk pembelajaran berikutnya kira-kira keberhasilan anak-anak untuk memahami pembelajaran tentang cerpen ini kira-kira keberhasilan anak-anak itu pada skala berapa kalau dihitung dari 1 sampai 10 ini? Saya mengharapkan memang lebih baik dari pembelajaran sebelumnya selain di pembelajaran ini karena struktur cerpen itu jelas dalam video itu, dalam film itu, jadi mungkin anak-anak akan lebih cepat ketika menganalisisnya. Itu tentang strukturnya. Jadi kalau dari 1 sampai 10 kira-kira pada skala berapa? Ya 9 ya. Oke. Jadi hari ini hambatan-hambatan yang Bu Tiwi utarakan tadi yaitu karena anak-anak kurang berkonsentrasi, jadi tidak aktif dalam kelas. Besok pada pembelajaran berikutnya hambatan yang ada di kelas yang kemarin itu kurang beraktif dalam berdiskusi, kira-kira didapatkan enggak? Saya harapkan didapatkan. Jadi kalau ini kan, kalau kemarin kan yang namanya berkelompok itu kan tidak semua aktif ya. Nah ketika ini kan yang nonton film kan semuanya, yang tahu jalan ceritanya pun semua anak. Jadi diharapkan semua anak bisa mengeluarkan pendapat dari apa yang dia tonton seperti itu. Jadi pada pembelajaran besok itu 2 minggu itu anak-anak seperti pembelajaran kemarin ada kelompok atau tidak ada, terus bagaimana mereka itu mengungkapkan pendapatnya seperti apa? Kalau kemarin kan menggunakan unsur-unsur kan tokoh-tokohnya berunsur kan tidak kelihatan bagaimana mereka berbicara. Mungkin ketika pembelajaran selanjutnya biar kelihatan bagaimana mereka mengungkapkan itu, ya nanti presentasi itu per kelompok atau sendiri? Individu menceritakan apa yang setelah melihat video itu terus begitu ya. Berarti kira-kira hambatan untuk siswa bisa mengemukakan pendapatnya bisa teratasi nggak itu kira-kira? Ya, insya Allah bisa ya. Ya Bu Tiwi, jadi 2 minggu lagi ya. Jadi 2 minggu lagi kita akan bertemu. Saya observasi di kelas lagi, kemudian kita akan bertemu di sini untuk melakukan percakapan pasca observasi ya. Jadi pertemuan kita kali ini sudah dapat. Jadi solusinya Bu Tiwi tadi 2 minggu lagi mau merencanakan bahwa pembelajarannya pakai video visual ya. Jadi pembelajaran tentang cerpen tapi video visual, diharapkan anak-anak bisa lebih memahami isi cerpen dan bisa berani mengungkapkan pendapatnya tentang isi cerpen tersebut. Baiklah Bu Tiwi, terima kasih untuk pertemuan yang berharga pada kesempatan kali ini. Terima kasih Bu Tiwi sudah mengungkapkan kekuatan, potensi, kemudian hambatan bisa diatasi dengan strategi yang tadi Bu Tiwi jelaskan. Kira-kira untuk percakapan kali ini kita sudahi. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang, selamat beraktivitas lagi. Terima kasih Miss. Terima kasih sama-sama.